Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, yuk kita kenalan dulu. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Mira Atika dengan NIM 2406085010003. Nah, di sini saya akan membuat tugas video bahasa Indonesia dengan materi, ringkasan, parafrase, dan abstrak. Jadi teman-teman tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah teman-teman, adapun materi pertama yaitu parafrase. Parafrase adalah teknik yang dapat digunakan dengan cara lisan maupun tulisan. Parafrase lisan adalah proses yang mengungkapkan isi tuturan secara lisan. Teknik parafrase secara lisan kemudian dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara dengan cara menceritakan ulang sesuatu dengan bahasa sendiri. Sementara itu, parafrase tulisan juga merupakan proses mengungkapkan isi tuturan secara tertulis. Nah, adapun teknik parafrase secara tertulis sendiri dilakukan untuk melatih keterampilan menulis. Nah, teman-teman, adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks ataupun karangan dalam bentuk atau susunan kata yang lain dengan tujuan menjelaskan makna yang tersembunyi. Hakikatnya, parafrase bertujuan untuk mengubah atau mengalihkan sesuatu bentuk bahasa menjadi bentuk bahasa yang lain tanpa mengubah pengertian atau kandungan teks sumber. Adapun menurut ahli, salah satu ahli yang saya ambil yaitu Owell Pordue. Owell Pordue mengatakan parafrase adalah kemampuan seseorang dalam menulis ulang gagasan ataupun ide orang lain dengan menggunakan kata-katanya sendiri untuk kemudian ditampilkan dalam susunan yang baru. Marilah kita melangkah ke materi kedua yaitu abstrak. Nah teman-teman, perlu juga kita ketahui abstrak adalah suatu komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Keberadaan abstrak selalu terletak di halaman pertama karya tulis ilmiah. Isi dari abstrak adalah rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Suatu komponen yang bisa memberikan gambaran secara garis besar tentang suatu penelitian yang ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut kepada para penguji atau para pembaca. Pengertian abstrak menurut beberapa ahli, salah satu yang ahli yang saya ambil yaitu Friedrich Wilfried Laskenter. Beliau menjelaskan jika abstrak dalam sebuah karya ilmiah adalah suatu referensi yang tak hanya ringkasan namun juga begitu akurat terhadap isi karya tulis ilmiah tersebut. Meskipun pada proses penulisan abstrak menggunakan berbagai macam kalimat yang ada di dalam karya tulis ilmiah, namun abstrak adalah sepenggal teks yang diciptakan oleh penulisnya. Meskipun begitu, perlu diketahui jika abstrak juga bukan suatu kutipan langsung dari penulisnya. Tujuan adanya abstrak pada karya tulis ilmiah yang pertama adalah abstrak untuk mempermudah para pembaca mengetahui inti atau esensi yang ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Yang kedua, abstrak juga bisa dijadikan suatu pedoman bagi para pembaca dalam membaca sebuah karya tulis ilmiah. Nah, dan yang ketiga, adanya abstrak juga bisa mempermudah para pembaca untuk bisa mengingat poin penting yang ada di dalam suatu karya tulis ilmiah tersebut. Adapun jenis-jenis abstrak itu sendiri, yang pertama yaitu abstrak indikatif, dan yang kedua abstrak informatif, yang ketiga abstrak kritis, yang keempat abstrak deskriptif, yang kelima abstrak sorot.
Adapun ciri-ciri abstrak itu sendiri, yang pertama adalah abstrak merupakan suatu uraian ringkasan, cermat dan juga menyeluruh yang bisa digunakan untuk mewakili secara keseluruhan terhadap isi judul. Abstrak dapat berdiri sendiri sebagai kesatuan yang mudah dan hal ini jadikan abstrak dimuat di dalam suatu majalah khusus abstrak. Yang kedua yaitu keberadaan abstrak biasanya akan diletakkan pada awal sebagai media penyediaan informasi dari karya tulis ilmiah yang dibuat. Dan yang ketiga yaitu tidak memiliki komentar dari pembuatnya. Itu artinya abstrak hanya memiliki isi pada yang telah dijelaskan dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat, karena abstrak memiliki suatu ringkasan, maka jumlah kata yang digunakan juga terbilang sedikit, umumnya sekitar 250 kata hingga 400 atau kurang. Dan yang kelima, yaitu dalam penyajiannya abstrak tidak memiliki paragraf penggantian. Dan yang keenam adalah proses pembuatan abstrak sebaliknya menggunakan huruf yang berbeda ukurannya dengan ukuran yang ada di dalam isi karya tulis ilmiah. Nah, dan yang ketujuh yaitu abstrak biasanya juga menggunakan kalimat pasif. Dan yang kedelapan yaitu abstrak tidak memiliki kandungan kepustakaan, singkatan, ilustrasi, dan grafik maupun tabel. Nah, teman-teman, yang kesembilan yaitu di bawah bagian abstrak biasanya akan ada kata kunci yang digunakan mulai dari 3 hingga 10 kata digunakan untuk mengindeks karya ilmiah. Adapun struktur penulisan abstrak, yang pertama, informasi umumnya tentang penelitian yang telah dilakukan. Dan yang kedua, tujuan penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga, alasan dilaksanakannya penelitian tersebut. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Dan yang kelima, temuan dari adanya penelitian tersebut. Dan yang keenam, kata kunci yang terdiri dari 3 kata atau gabungan kata. Dan adapun tahap penulisan abstrak, yang pertama, tuliskan latar belakang penelitian. Dan yang kedua, jelaskan metode penelitian yang dipakai. Ketiga, berikan penjelasan tentang hasil penelitian. Dan yang keempat, berikan kesimpulan. Yang kelima, masukkan kata kunci. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, teman-teman, materi yang saya bawakan sudah selesai. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Materi yang usai begitu cepat, sama halnya seperti dia yang kisahnya singkat, namun kenangannya begitu melekat. Sebelum saya menutup materi saya ingin berpantun. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.